Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Setelah beberapa waktu lalu, dunia perinternetan di Indonesia sempat dihebohkan dengan kehadiran salah satu aplikasi penghasil uang yang dengan hanya menonton iklan dan rebahan saja, katanya bisa menjadi jutawan. Dan kabarnya, sekarang aplikasi tersebut sudah berubah nama. Ya, betul, aplikasi itu bernama Fitup. Di bawah naungan PT Future Tech yang dikepalai oleh Jack Goy, aplikasi Fitup menjadi salah satu aplikasi populer yang banyak diperbincangkan oleh banyak kalangan di Indonesia, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Terlepas dari segala kontroversi yang ada akhir-akhir ini, bagaimana bisa ya aplikasi tersebut bisa sampai berubah nama? Bukan hanya aplikasinya saja yang berubah nama, dari Fitup menjadi V+, melainkan nama perusahaan yang menaunginya pun ikut mengganti namanya. Dari PT Future Tech menjadi PT Komunitas Cerdas Indonesia. Kan kemarin sempat heboh tuh, bahwasannya aplikasi Fitup menjadi salah satu entitas ilegal yang ada di Indonesia. Pernyataan tersebut keluar langsung dari mulut Pak Tonggam L. Tobing, selaku Ketua SWI atau Satgas Waspada Investasi. Dan sempat juga diberitakan oleh beberapa media ternama yang ada di Indonesia, baik media TV maupun media online, yang sangat mudah untuk kita jumpai. Bahkan sempat ada podcastnya juga waktu itu di Spotify oleh detik.com yang disiarkan secara live. Dan juga saya masih ingat ketika Fitup disiarkan langsung oleh YouTube channel resmi dari OJK. Oke, langsung saja. Saya di sini akan membahas sedikit kronologi singkat apa saja yang terjadi pada aplikasi Fitup kurang lebih dalam 1 tahun terakhir ini. Mari kita mulai. Yang pertama, Fitup di-launching pada tanggal 15 April tahun 2020. Pada tanggal 15 bulan April tahun 2020 lalu, Fitup resmi launching di Indonesia. Aplikasinya pun hadir di Play Store dan bisa sangat mudah untuk kita mendownloadnya. Dan setahu saya sebelum bulan April, mungkin kurang lebih antara bulan Februari sampai Maret, pendaftaran Fitup sebenarnya sudah mulai dibuka. Fitup sudah mulai digembar-gemborkan oleh para member Fitup yang baru bergabung kala itu. Dan saya yakin, mereka yang di awal menggembar-gemborkan Fitup adalah mereka yang saat ini menjadi leader besar di Fitup. Pada waktu itu sebelum di-launching, antara bulan Februari sampai Maret, untuk mendaftar Fitup, para calon member harus menggunakan foto KTP dan foto wajah atau foto orang yang bersangkutan dengan memegang KTP. Kemudian foto tersebut dikirim kepada admin manajemen dari Fitup, agar benar terverifikasi bahwa orang yang bersangkutanlah yang mendaftar sesuai data identitas asli. Proses ini berjalan kurang lebih sampai Fitup launching pada tanggal 15 April. Jadi, sebelum Fitup benar-benar di-launching, member Fitup sudah mulai mendaftarkan dirinya masing-masing. Masuk pada hari launching, yaitu tanggal 15 April tahun 2020, Fitup sudah mulai beroperasi. Dengan model bentuk aplikasi yang sangat sederhana, di mana di aplikasi Fitup tersebut hanya terdapat satu iklan tes ads selama 5 detik. Para member yang sudah terdaftar mulai menonton video iklan setiap harinya, untuk menyelesaikan misi yaitu menonton 10 iklan per hari. Guna mendapatkan poin berupa view point atau biasa disebut VIP sebesar 0,3, di mana harga satu VIP adalah $1. Kemudian, singkat cerita, aplikasi Fitup menjadi semakin booming dan melahirkan member baru hingga 300.000 member dalam kurun waktu 2 bulan saja. Bahkan bisa jadi kurang dari 2 bulan jika kita lihat dari awal launchingnya yaitu pada pertengahan April tahun lalu. Sangat luar biasa. Bagi aplikasi yang baru saja lahir, dalam kurun waktu yang begitu singkatnya, sanggup untuk melahirkan member atau pengguna sebanyak itu. Itu baru dilihat dari segi pengguna aplikasinya, belum lagi dilihat dari segi bisnis. Sangat jarang sekali ada bisnis yang bisa mendapatkan member begitu banyaknya dengan waktu yang begitu singkatnya. Atau di sini saya bisa katakan member sebagai pelanggan. Karena member Fitup ini kan menjadi pengguna setia yang harus terus login setiap harinya. Anggap saja mereka adalah pelanggan atau konsumen di salah satu produk bisnis. Ini sangat luar biasa teman-teman. Fitup mampu hanya dalam 1-2 bulan kurang lebih, pelanggan atau membernya mencapai 300.000 orang. Nah, kemudian kita lanjut kronologinya. Yang kedua, Fitup sempat tutup pendaftaran pada bulan Mei. Setelah baru saja di-launching, tidak lama kemudian Fitup menutup pendaftarannya. Alasannya dikarenakan sistem di Fitup sudah tidak mampu menampung banyaknya orang yang mendaftar, yang menyebabkan aplikasi Fitup ini menjadi agak lemot. Kurang lebih analoginya seperti ini. Sebuah gelas yang diisi dengan air dan airnya tumpah. Wadahnya tidak lebih besar dibandingkan isinya.
kapasitas sistem yang ada di aplikasinya tidak lebih besar dari penggunanya, sehingga aplikasi menjadi overload dan lemot. Akan tetapi, meskipun pendaftarannya ditutup, member yang sudah terdaftar masih tetap bisa mengumpulkan poin VIP lewat misi-misi hariannya. Oke, jadi VTube tetap berjalan normal, hanya saja pendaftarannya tidak bisa atau mengalami maintenance. Lanjut, yang ketiga, pendaftaran VTube kembali dibuka di bulan Juni. Kurang lebih di awal bulan Juni, aplikasi VTube update ke versi kedua. Di sini, aplikasi VTube sudah mulai berkembang. Sudah bukan lagi video test ads yang ditampilkan, melainkan banyak bermunculan produk-produk terkenal seperti KFC, Garnier, Honda, Yamaha, dan lainnya. Juga iklannya ada yang berupa video dan juga ada yang berupa gambar. Di momen ini, pendaftaran member baru sudah dibuka kembali. Dan benar saja, pada momen ini pendaftaran member baru menjadi sangat membludak. Sampai-sampai, hanya dalam waktu 1 hari saja semenjak hari pertama pendaftaran dibuka, member VTube mengalami penambahan hingga 100.000 member. Mungkin ini semua bisa terjadi karena pendaftaran di VTube dipermudah. Sudah tidak perlu lagi mengirimkan foto wajah beserta identitas KTP kepada admin, maka kondisi seperti ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa member yang mendaftarkan keluarga dekatnya atau kerabatnya, hanya saja yang menjalankan akunnya adalah dia sendiri atau satu orang yang sama. Atau kurang lebih seperti ini, mereka meminjam KTP dan nomor HP pada keluarga atau orang terdekat. Dan yang menjalankan misi harian untuk menonton iklan adalah mereka sendiri atau mereka yang mendaftarkan keluarganya tersebut. Faktanya di lapangan, bahkan sempat terdengar, satu orang ada yang menjalankan puluhan, bahkan hingga ratusan akun. Bahkan yang lebih parahnya lagi, ada yang memakai aplikasi-aplikasi tambahan untuk mempermudah mereka menjalankan misi di VTube ini. Sebut saja semacam aplikasi cloning, hingga memakai aplikasi robot atau aplikasi penyelesai misi otomatis. Wah, terdengar curang ya? Tapi perlu saya akui, sangatlah brilian idenya. Oke, lanjut. Yang keempat, di bulan Juli, VTube dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Masuk bulan Juli, VTube dinyatakan sebagai salah satu entitas ilegal atau bisa disebut investasi bodong. Pernyataan ini terdapat pada laman situs resmi OJK. Mungkin karena sangat banyak member yang bergabung kala itu dengan jangka waktu yang sangat singkat. Dan terdapat transaksi uang dari para member untuk membeli viewpoint atau VIP yang bukan dari perusahaan, melainkan dari member yang sudah lebih dulu memiliki VIP yang lebih banyak. Maka OJK beserta jajarannya menunjuk bahwa VTube adalah salah satu bisnis yang ilegal. Kominfo pun ikut memblokir situs resmi dari PT Future Viewtech pada kala itu. Namun anehnya, OJK atau SWI beserta jajarannya di sini tidak menghentikan langsung kegiatan VTube atau membiarkannya begitu saja. Hanya memberi peringatan waspada terhadap semua masyarakat Indonesia yang ingin bergabung di VTube. Karena memang berdasarkan fakta di lapangan, tidak ada laporan member yang dirugikan sama sekali dengan bisnis VTube tersebut. Malah banyak bertebaran berita di media sosial bahwasanya banyak sekali masyarakat yang terbantu dengan bisnis ini. Oke, lanjut. Yang kelima, VTube mulai menuai banyak kontroversi dari bulan Juli tahun 2020 sampai bulan Februari tahun 2021. Meski dinyatakan ilegal, VTube tetap lanjut berjalan dan membernya pun semakin banyak. Karena kondisi seperti ini, banyak juga kalangan yang menjadi benci dengan VTube atau bisa kita sebut haters. Munculnya para haters VTube dipicu oleh beberapa member VTube atau bisa kita sebut saja oknum yang mungkin mengajak si calon member dengan cara memaksa atau dengan cara penjelasan yang berlebihan pada saat mempresentasikan bisnis ini kepada calon mitranya. Sedangkan di satu sisi, VTube statusnya sudah dinyatakan ilegal oleh pemerintah. Banyak bermunculan juga konten kreator YouTube yang membahas tentang keburukan-keburukan VTube. Hal-hal seperti ini juga memicu para oknum-oknum VTube yang menyebarkan hoax demi melindungi atau melawan argumen-argumen para haters. Bahkan beberapa dari oknum tersebut sempat terpantau oleh manajemen VTube, dan manajemen dari VTube sempat memberikan warning kepada seluruh member agar tidak ikut menyebarkan atau terpengaruh dengan kabar-kabar hoax yang beredar. Pada momen ini, VTube sempat beberapa kali terjadi maintenance. Kabarnya sih perbaikan sistem atau semacamnya. Dan memang setelah maintenance beberapa kali, VTube bisa kembali normal seperti semula. Singkat cerita, walaupun dirindung dengan berbagai kontroversi dan juga serangan dari pihak luar, tidak membuat VTube menjadi kendor. Bahkan kabar terakhir kala itu, member VTube sudah tembus di angka 17 juta member. Sungguh sangat menakjubkan.
bagi bisnis yang umurnya belum genap setahun, sudah mampu mendapatkan anggota sebanyak 17 juta member. Yang walaupun saya juga sebenarnya ragu, apakah 17 juta itu benar-benar aktif menjalankan misi hariannya setiap hari atau tidak. Atau bahkan mungkin teman-teman ada yang beranggapan bahwa 17 juta member itu adalah member palsu, atau member puluhan atau ratusan akun yang dijalankan oleh satu orang, atau bahkan dijalankan oleh aplikasi robot. Ya, siapa yang tahu. Tapi sesuai fakta dan data yang ada di lapangan, itulah yang terjadi sebenarnya. Bahwasanya kememberan VTube mencapai 17 juta member. Sangat luar biasa. Oke, kita lanjut. Yang keenam, VTube maintenance besar-besaran pada tanggal 17 Februari tahun 2021. Dekat sebelum memasuki tanggal 17 Februari tahun 2021, aplikasi VTube semakin banyak kontroversinya. Kabar hoax semakin banyak beredar. Haters menjadi semakin banyak. Media-media ternama mulai banyak yang memberitakan tentang VTube. Konten kreator yang merupakan member VTube pun semakin banyak yang bermunculan, dengan memberikan penjelasan-penjelasan dan motivasi-motivasi kepada member VTube lainnya, agar para member VTube untuk tetap tenang dan tidak terpancing dengan adanya kabar-kabar yang beredar. Hingga jatuhlah pada tanggal 17 Februari 2021, aplikasi VTube mengalami maintenance. Bagi sebagian pihak, mereka bilangnya maintenance, tapi sebagian kalangan menyebutnya diblokir oleh SWI. Sampai-sampai CEO PT Future ViewTech turun tangan menjelaskan tentang apa yang terjadi. Dan ya, benar saja, aplikasi VTube di-take down oleh SWI. Aplikasi VTube sudah tidak boleh beroperasi lagi. Izinnya dicabut. Aplikasinya pun hilang dari Play Store. Tapi para leader VTube termasuk manajemennya tidak menghilang begitu saja. Bahkan mereka bermunculan di beberapa kanal YouTube. Dan juga di webinar atau Zoom meeting rutin yang diadakan setiap harinya oleh manajemen VTube. Mereka menjelaskan dan berusaha menghimbau kepada para member untuk tetap tenang, bahwasanya proses normalisasi akan segera berjalan jika syarat dari SWI sudah terpenuhi, dan dalam waktu dekat VTube akan segera beroperasi kembali. Para manajemen dan leader VTube memberitahu bahwa pada awal Maret, namun tidak disebutkan tanggalnya, VTube akan kembali launching menjadi VTube versi 3.0. Mereka terus berusaha untuk menenangkan para member dan meminta dukungan agar proses dapat berjalan dengan lancar. Momen selanjutnya, yang ketujuh, Maret tiba, VTube hadir dengan wajah baru. Awal Maret, sebagaimana yang dijanjikan oleh CEO beserta jajarannya, bahwa VTube akan di-launching kembali, belum juga terdengar kabar bahwa VTube sudah dinormalisasi. Namun begitu, para leader tetap memberikan berita-berita positif mengenai optimisme bahwa akan tiba saatnya VTube menjadi legal. Bahkan di antara berita yang beredar, VP atau viewpoint akan meningkat nilainya sebanyak 2 bahkan hingga 3 kali lipat. Dan berita ini sempat disampaikan oleh CEO mereka yaitu Mr. Jack Boy. Lama tidak terdengar kabar, nampaknya tidak semua member memiliki kesabaran yang sama. Tidak semua member VTube memiliki tingkat keoptimisan yang sama. Banyak dari mereka yang membelot atau menyerah menanti datangnya VTube 3.0 atau fase kedua e-commerce. Dan pada akhirnya, pada tanggal 17 Maret, salah satu kanal resmi VTube di YouTube yaitu MFBS menampilkan secara live dan ditonton lebih dari 45.000 orang. Di kesempatan itu, leader VTube manajemen beserta jajarannya memberitakan kabar yang sangat gembira bahwa VTube sudah resmi atau legal atau sudah dinormalisasi. Akan tetapi, ada banyak sekali perubahan, di mana yaitu VTube berubah nama menjadi V+, dan PT Future ViewTech berubah nama menjadi PT Komunitas Cerdas Indonesia. Menurut beberapa sumber, sistem bisnisnya pun berubah drastis. Dari yang tadinya menonton iklan dibayar, menjadi berjualan produk dulu baru dibayar. Kabarnya aplikasi VTube yang baru sudah di-launching pada tanggal 22 Maret lalu. Timbul pertanyaan dari beberapa kalangan, termasuk para member VTube itu sendiri. Apakah VTube benar-benar sudah legal dan sudah ternormalisasi? Apakah izinnya benar-benar tembus? Apakah syarat yang diberikan SWI sudah benar-benar terpenuhi? Banyak member yang bahagia menyambut kabar tentang V+ ini, tapi tidak sedikit juga yang kecewa. Coba teman-teman berikan pendapatnya di kolom komentar, bagi siapa saja yang mempunyai pendapat. Oke, itulah tadi beberapa kronologi singkat yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya hanya bisa berdoa yang baik untuk semua kalangan, agar diberikan kelancaran dalam menjalankan semua aktivitasnya. Semoga kita semua selalu berada dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Jika ada sebagian orang yang merasa kurang berkenan dengan video saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Bagi teman-teman yang suka dengan video saya, silahkan tekan tombol like dan juga tombol subscribe-nya. Sekian dan terima kasih.